Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Kipayushima dimanapun panjenengan berada. Tetap semangat, kita melacak sejarah, menelusuri berbagai macam peristiwa di belahan dunia ini. Juga kita membuka lembaran-lembaran dari beberapa karya tulis yang telah dituliskan oleh para pendahulu kita. Sahabat Kipayushima, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah menciptakan manusia ini diawali oleh baginda Adam, seorang laki-laki, kemudian diciptakan ibunda Hawa, kemudian diciptakan dari Adam dan Hawa ini berpasang-pasangan, ya, Habil, Qabil, Iklimah, dan seterusnya. Kemudian dijadikan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling kenal mengenal di antara satu dan yang lainnya. Nah, sahabat Kipayushima, ayat ini diteliti, ayat ini diselidik oleh para pakar genetika, oleh para pakar kelompok spesies yang ada di muka bumi ini, sehingga dikelompokkan berdasarkan kelompoknya, berdasarkan spesiesnya. Maka manusia di muka bumi ini dikelompokkan dalam 4 kelompok, sahabat. Ada Negroid, ada Mongoloid, ada kelompok yang lainnya. 4 kelompok ini nanti akan kita bahas satu persatu, baik ciri khasnya, ya, ciri-cirinya, ciri secara fisik, secara kedaerahan, menghuni di belahan benua mana. Karena kenyataannya di bumi ini terbagi menjadi beberapa benua. Ada benua Asia, ada benua Afrika, ada benua Amerika, ada benua Australia, ada Antartika, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara tentang masalah ras, sahabat, ini melakukan penyelidikan para ahli ini dilakukan dengan cermat sekali. Mengapa harus ada orang yang berkulit putih, mengapa harus ada yang kulit sawo matang, mengapa ada yang berkulit hitam pekat, mengapa ada yang rambutnya lurus, mengapa ada yang rambutnya keriting, mengapa ada yang hidungnya mancung, mengapa ada yang hidungnya pesek, mengapa ada yang bibirnya kecil, mengapa ada yang bibirnya besar, mengapa ada yang bibirnya tebal, seterusnya dan seterusnya, ya, tinggi, pendek, sedang. Ini diklasifikasikan menjadi 4 kelas, ya. Masing-masing ada keberbedaan, tapi ada ras yang khusus, ya, bukan Negro, bukan Mongol, bukan yang lainnya, dengan ciri-ciri yang berbeda. Ini menghuni di sebuah pedalaman di Sri Lanka sana, juga ada yang di pedalaman Jepang, ya. Juga ini kelompok khusus yang kulitnya tidak sawo matang, tidak hitam, tidak putih, bukan Mongolid, bukan Negroid. Ini dikelompokkan khusus. Nah, sahabat, yuk bersama-sama kita lebih kenal, karena lita'arofu, untuk saling mengenal di antara kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Perbedaan kulit, perbedaan ras, itu di hadapan Allah tidak menjadi permasalahan. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa kepadanya. Kayak apa ciri-ciri khas dari ras yang ada di muka bumi ini? Yuk bersama-sama kita lacak sejarah keberadaan manusia mulai awal baginda Adam hingga saat ini. Tetap semangat bersama kita semuanya.
Nah sahabat, ada 4 jenis ras yang ada di muka bumi ini, yakni ras Mongoloid, Negroid, Kaukasoid, dan ras khusus. Sahabat Kibayushima, kalau ras Mongoloid ini bentuk secara fisiknya, secara genetikanya berbagai ciri khusus, namun diklasifikasikan adanya kesamaan secara fisik. Ini rambutnya lurus berwarna hitam, ukuran tubuhnya biasanya kecil, bola mata berwarna coklat, kelopak matanya sipit, dan hidungnya relatif pesek. Ini Mongoloid para sahabat, warna kulitnya sawo matang atau kekuning-kuningan tapi tidak sampai putih. Terdapat tanda lahir, boleh tai lalat atau yang lainnya. Nah ini kita ambil dari Tertoid, salah satu ras yang cukup besar, penyebarannya di wilayah Asia sahabat, sampai Amerika Utara hingga Amerika Selatan. Sedangkan ras Negroid ini ada ciri-ciri khusus untuk ras Negroid ini, berbagai macam perbedaan namun dikelaskan yang hampir kesamaan, yakni dengan kulit yang hitam, rambut keriting, bibir tebal, kelopak mata lurus. Ini ciri secara fisiknya dari ras Negroid, hampir-hampir tidak bisa kita bedakan. Nah keberadaan dari ras Negro ini berada di benua Afrika sahabat, mayoritas di sana adalah ras Negroid. Sedangkan ras Kaukasoid ini atau ciri-ciri ras yang berkulit putih ya, ini ciri umumnya memiliki kulit yang putih, kemudian hidungnya mancung, memiliki rambut berwarna coklat hingga pirang ya, memiliki mulut kecil, sudut wajahnya 100-90 derajat, wajah lonjong dan pirus, kelopak matanya juga lurus. Nah menurut ahlinya ini penyebarannya di wilayah benua Eropa sampai ke Afrika sebelah selatan dan Selandia Baru untuk penyebaran kelompok yang beraskan ini. Nah ini yang kita sampaikan, ras khusus ini bukan ketiga ras yang telah kita sebutkan di awal. Ini Negroid bukan, Mongoloid bukan, dengan ciri khas yang tidak bisa kita samakan dan kelompok yang terdahulu. Nah ini ketiga kelompok ras tadi, yang satunya adalah kelompok khusus. Nah yang kelompok khusus ini, ras khusus ini berada di pedalaman Sri Lanka sahabat, juga menduduki di pedalaman Hokkaido Jepang sana. Terima kasih atas kebersamaannya, sedikit ulasan Kibayu terkait dengan kelompok atau ras tersendiri. Tetap dukung Kibayushima, subscribe dan komen tentunya atas kerjasama